Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yelis pada mata kuliah patofisiologi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang meningitis dan ensefalitis. Yang pertama adalah meningitis. Kalau kita lihat gambar terlebih dahulu ya, ini adalah gambaran otak ya, gambaran otak normal yang di sisi sebelah kiri. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan di sini ada bakteri yang menggerogoti atau yang membuat infeksi pada cairan meningen, ya, cairan otak, sehingga otak terinfeksi. Kita lihat gambarannya, ya. Kita lihat gambarannya. Oke, meningitis adalah infeksi dan peradangan meninges. Meninges itu adalah lapisan otak dan juga pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang, ya, baik itu di lapisan durameter, arachnoid, dan diameter, ya, dan juga cairan cerebrospinal. Jadi infeksi bisa terjadi pada durameter, arachnoid, diameter, infeksi pada cairan cerebrospinal, ya, yang disebabkan berbagai mikroorganisme. Jadi bukan hanya bakteri saja, tetapi juga dari mikroorganisme-organisme yang lain. Ini akan ada beberapa lapisan ya pada syaraf, ya, baik itu di otak maupun di tulang belakang. Ini di otak ya. Ada durameter, arachnoid, dan diameter. Jadi ini semuanya ada cairannya, ya, ada cairannya. Bisa terjadi infeksi kalau ada mikroorganisme yang masuk ke dalam cairan-cairan ini di dalam durameter, arachnoid, atau diameter, sehingga bisa menginfeksi jaringan otak. Biasanya tandanya adalah seperti ini. Kadang-kadang kaku pada tengkuk, ya, rasanya kaku pada tengkuk, pusing, demam, ya, mual sampai ke muntah, gitu. Sensitif terhadap cahaya, lalu seperti bingung, gitu ya, gelisah, terus seperti nyeri, dan juga bisa seperti gerah, kepanasan. Klasifikasinya adalah apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah meningitis akibat dari bakteri, meningitis karena virus, meningitis karena jamur, dan meningitis karena parasit. Ya. Pada bakteri ada 2, yang spesifik dan juga non-spesifik. Yang spesifik adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya. Mycobacterium tuberculosis. Kalau pada yang non-spesifik bisa juga dikarenakan bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus pneumoniae, ya, atau Salmonella typhosa, ya, Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria meningitis. Kalau pada virus ada mumps, measles, ya, ada jamur, ada parasit. Kita lihat satu persatu. Pada bakteri, di sini ya, meningitis karena bakteri, peradangan selaput otak dan medula spinalis yang disebabkan oleh bakteri patogen, ditandai dengan adanya peningkatan sel PMN dalam LCS, terbukti dengan adanya bakteri penyebab infeksi di dalam LCS atau cairan. Etiologinya bisa 0-2 bulan, ini biasanya disebabkan karena bakteri Streptococcus grup E. coli, ya. 2-5 tahun, ini biasanya pada Streptococcus pneumoniae, meningitis, ya, influenza, atau lebih dari 5 tahun pada Streptococcus pneumoniae dan meningitis. Prognosisnya bisa menyebabkan mortalitas yang tinggi, ya, bisa 5-10%.
dan menimbulkan gejala sisa seperti gangguan neurologis. Patogenesisnya adalah infeksi selaput otak bisa melalui aliran darah, hematogen, ya, aliran darah, infeksi di tempat lain, misalkan faringitis, tonsilitis, endokarditis, pneumonia, atau infeksi gigi. Ini bisa ya, jangan dianggap ketika infeksi pada gigi atau gondongan gitu ya, tonsilitis. Ini juga bisa mengakibatkan meningitis karena ada saluran pembuluh darah. Nah, kalau bakteri itu masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan terbawa ke otak, yang masuk ke dalam lapisan-lapisannya. Perluasan langsung pericontinuitatum, ya, infeksi sinus paranasalis, ya, mastoid, abses otak, sinus cavernosus, ya, implantasi langsung, trauma kepala terbuka, misalkan terjadi kecelakaan, ya, sehingga terbuka, lalu ada bakteri yang masuk ke dalam lapisan kepalanya, atau mungkin akibat karena adanya bedah otak. Ya, pada bedah otak mungkin prosedurnya atau alatnya, atau pada saat proses pemulihannya ada bakteri yang masuk, ya, atau mungkin habis dilakukan fungsi lumbal. Nah, ini kan fungsi lumbal itu kan seperti kita menusuk bagian lumbal, ya, untuk mengambil sebagian cairan untuk dites. Nah, ini bisa saja bekas lukanya itu dimasuki oleh bakteri. Meningitis pada neonatus, ya, di sini biasanya karena bagi aspirasi cairan amnion, ya, atau pada transplasenta, terutama listeria. Sebagian besar terjadi infeksi sistem saraf pusat akibat hematogen, jadi adanya bakteri yang terbawa oleh darah. Saluran nafas merupakan port de entry atau pintu masuk utama bakteri. Lalu tahapan hematogen apa saja? Yang pertama adalah bakteri melekat pada sel epitel mukosa nasofaring. Ya. Bisa dia mengkolonisasi di sana, pada nasofaring. Ya. Menembus rintangan mukosa, jadi kan di hidung, ya, itu kan kita ada lendir. Nah, bakteri ini bisa menembus lendirnya. Padahal lendir ini gunanya adalah untuk melindungi supaya kita tidak bisa terserang oleh infeksi. Ya. Lalu bakteri bereplikasi di dalam darah. Jadi bakteriemia masuk ke dalam LCS atau liquor cerebrospinalis atau cairan cerebrospinal, ya, atau CSS. Replikasi di dalam CSS atau LCS, ya, menimbulkan peradangan dan meningitis pada otak. Manifestasi kliniknya adalah biasanya kadang-kadang tidak ada gejala khas. Gejalanya umum seperti demam, nyeri kepala, meningismus dengan atau tanpa penurunan kesadaran, letargi, malas minum, ya, malaise, mual, muntah, kejang, ya, dan lain sebagainya. Jika pada anak usia kurang dari 3 tahun, kadang-kadang jarang mengeluh nyeri kepala. Gejala pada bayi bisa demam, irritable, letargi, malas minum, high fidget cry, ya. Jadi ini beberapa yang memang menjadi gambaran atau gambaran klinis pasien atau gejala yang muncul. Pada meningitis tuberkulosis, definisinya adalah peradangan selaput otak yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Biasanya jaringan otak ikut terkena, sehingga mengakibatkan meningoencephalitis tuberculosis.
Insidensinya adalah kurang dari 3 bulan, ini jarang ya, meningkat dalam 5 tahun pertama, dan tertinggi pada usia 6 bulan sampai 2 tahun. Prognosisnya biasa mortalitas tinggi, sebagian besar gejala sisa ya hanya 18%, yaitu neurologis dan intelektual. Jika tidak diobati, bisa saja meninggal dalam waktu 3-5 menit. Diagnosisnya dengan anamnesa, riwayat demamnya bagaimana, ya, kejang, penurunan kesadaran, penurunan berat badan, anoreksia, riwayat kontak dengan pasien TBC, lalu bagaimana riwayat imunisasi BCG. Manifestasi kliniknya terbagi menjadi 3 stadium ya. Stadium pertama inisial, di sini pasien tampak apatis, irritable, nyeri kepala, demam, malaise, anoreksia, mual muntah. Kadang-kadang belum tampak manifestasi kelainan neurologi, jadi manifestnya masih umum. Pada stadium 2, ya, pasien tampak mengantuk, disorientasi, ditemukan tanda rangsangan meningel, kejang, defisit neurologis vokal, ya, paresis, nervus kranial, dan gerakan involunter atau tremor. Pada stadium 3, di sini stadium 2 semua stadium 2 disertai dengan kesadaran yang menurun. Ya, tanda-tanda peningkatan TIK, pupil terfiksasi, irreguler, disertai peningkatan suhu tubuh yang pasti. Pemeriksaan fisik, ya, funduskopi dan pemeriksaan parut BCG. Bagaimana pemeriksaan penunjangnya? Ya, darah perifer lengkap, LID, dan gula darah, leukosit sering meningkat 10.000 sampai 20.000, dan sering ditemukan hiponatremia dan hipokloremia ya, karena sekresi antidiuretik hormon yang tidak adekuat. Pemeriksaan penunjangnya adalah LCS jernih, jumlah sel meningkat, ya, hitung jenis predominan, protein meningkat, ya, pemeriksaan BTA dan kultur tuber. Jika hasil pemeriksaan LCS yang pertama meragukan, fungsi lumbal dilakukan ulangan dapat memperkuat diagnosis dengan interval 2 minggu. Jadi pada saat pemeriksaan fungsi lumbal tidak boleh dalam kurun waktu 1 hari, tidak bisa dilakukan 2 kali, atau hari ini, besok harus minimal adalah 2 minggu. Dan lain sebagainya. Ada fototorak, uji tuberkulin, EEG, diagnostik pastinya bila ditemukan Mycobacterium tuberculosis ya pada pemeriksaan apus LCS atau kultur. Tata laksananya dengan medikamentosa, pengobatan medikamentosa diberikan sesuai rekomendasi AAP. Ya, 4 macam obat selama 2 bulan, dilanjutkan pemberian INH dan juga rifampicin selama 10 bulan. Apa saja dosis obatnya, yaitu isoniazid, ya, rifampicin, piranizamid, etambutol. Jadi ada 4 obat-obatan yang biasa digunakan. Kortikosteroid, di sini untuk menurunkan inflamasi, prednison, dexamethasone, ya. Lalu tata laksana kejang. Peningkatan TIK dapat diatasi dengan pemberian diuretik osmotik manitol atau furosemide. Jika dengan cara pembedahan, apabila terjadi hidrosefalus, ya, 2/3 kasus dengan lama sakit kurang lebih sekitar 3 minggu, dapat diterapi dengan acetazolamid. Monitor asidosis metabolik pada pemberian acetazolamid. Hidrosefalus obstruktif dengan gejala ventriculomegali disertai dengan peningkatan tekanan intraventrikel atau edem periventrikel. Dengan pembedahan, sekarang dengan suportif, jika kondisi pasien stabil,
bisa kita konsultasikan ke rehabilitasi medik, ya, mobilisasi bertahap, mengurangi spastisitas, serta mencegah kontraktur. Lalu bagaimana pemantauan pasca rawat dengan pemantauan darah tepi serta fungsi hati setiap 3-6 bulan untuk mendeteksi adanya komplikasi obat tuberkulostatik. Pemantauan pasca rawat, ya, gejala sisa, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, palsi cerebral, epilepsi, retardasi mental maupun gangguan perilaku. Pemantauan tumbuh kembang, jika ada gejala sisa dilakukan, bisa konsultasi ke departemen terkait sesuai dengan indikasi. Lalu bagaimana pencegahannya? Ya, angka kejadian memang meningkat dengan meningkatnya jumlah pasien TBC dewasa. Imunisasi BCG dapat mencegah meningitis, tuberkulosis. Faktor risikonya adalah malnutrisi, pemakaian kortikosteroid, keganasan, dan infeksi HIV. Itu tadi yang pertama adalah meningitis, yang kedua adalah ensefalitis. Ya, ensefalitis di sini kita lihat otaknya, ya, seperti ini. Jadi ada peradangan sampai kepada pembusukan. Ensefalitis di sini adalah iritasi dan pembengkakan atau radang otak parenkim. Paling sering diakibatkan karena infeksi. Ya. Apabila infeksi disertai dengan meningitis, disebut dengan meningoensefalitis. Patogenesis primernya adalah invasi langsung mikroorganisme, ya, substansi grisea. Nah, di sini para infeksius ya akibat adanya respon imun pasien. Substantia alba. Mortalitasnya tinggi, ya, gejala sisanya juga tinggi, jadi ini penyebab kematian lebih tinggi dibandingkan yang meningitis, ya. Hanya pada ensefalitis, HSV, dan varicella yang dapat diobati. Jadi selain penyebab dari varicella dan HSV, ya, ini biasanya memang tidak bisa diobati. Agen penyebabnya, ya, pada daerah pedesaan, ya, biasanya disebabkan karena arbovirus atau virus yang ditularkan artropeda atau virus nyamuk yang dibawa oleh nyamuk dan kutu. Pada daerah perkotaan seringkali disebabkan oleh enterovirus. Masa inkubasi enterovirus paling sering adalah 3-5 hari setelah terinfeksi. Ya, sebetulnya pada ensefalitis juga bukan hanya disebabkan oleh virus, ya, ada penyebab lainnya, ada bakteri dan juga ada jamur dan juga mikroorganisme lainnya. Nanti boleh silahkan dibaca lagi, ya. Untuk diagnosisnya dengan cara kita melakukan anamnesa seperti biasa. Ya, anamnesa terlebih dahulu, demamnya, penurunan tingkat kesadaran, ada tidak kejangnya, dan lain sebagainya. Darah perifer lengkap, pemeriksaan penunjang, ya. Lalu dilakukan pemeriksaan fungsi lumbal untuk mendeteksi abnormalitas dari CSS, ya, baik itu ringan sampai ke sedang. Pencitraan, CT scan dan MRI, ya, juga dengan EEG untuk melihat efek aktivitas otaknya, ya. Tata laksananya atau pengobatannya, medikamentosanya, ya, tidak spesifik dengan menggunakan terapi suportif berupa tata laksana hiperpireksia, ya, keseimbangan cairan dan elektrolit, peningkatan TIK, serta tata laksana kejang. Pemberian antipiretik cairan IV, anti-epilepsi, ya, mencegah kejang berulang dapat diberikan phenytoin atau phenobarbital. Peningkatan TIK dapat diatasi dengan pemberian diuretik osmotik, yaitu mannitol atau furosemide. Jadi
hampir sama dengan yang meningitis. Neuritis optika, ya, mielitis, vaskulitis, inflamasi, dan akut disseminated encephalomyelitis diberikan metilprednison. Dibagi setiap 6 jam selama 3-5 hari dan dilanjutkan prednison oral 1-2 mg per kilogram per hari selama 7-10 hari. Jika KU pasien stabil, konsultasi ke rehabilitasi medik untuk mobilisasi bertahap, mengurangi spastisitas dan mencegah kontraktur. Lalu bagaimana tata laksananya? Ya, dengan cara pemantauan pasca rawat, gejala sisa, gangguan penglihatan, palsi cerebral, kadang-kadang epilepsi kejang, ya, retardasi mental maupun gangguan perilaku. Pemantauan tumbuh kembang jika pada anak-anak, ya, konsultasi ke departemen terkait. Pemantauan pasca ensefalitis 6-12 bulan, kemungkinan terjadinya sequel atau terpotong-potong. Oke, itu tadi untuk video materi pembelajaran meningitis dan ensefalitis. Ya, kita ketemu lagi pada materi pembelajaran berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.